Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Masih bersama Dirkrim Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Tubagus Ade Hidayat dan juga Taufikul Hadi, juru bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Saya ke Bung Taufik. Bung Taufik, ada orang jahat, ketemu notaris jahat, pegang sertifikat asli, selesai itu urusan. Bisa pindah kepemilikan tanpa ada jual beli. Lemah sekali perlindungan hak milik di negara kita. Betul begitu, Bung Taufik? Saya pikir tidak juga seperti itu. Gimana jadi? Tetapi ada modusnya menjadi lebih mudah. Kenapa sudah ada AJB, dan AJB itu sebetulnya sudah sangat kuat. Jadi kalau misalnya sudah saya pegang AJB, maka selangkah lagi saya akan mampu meningkatkan hak. Misalnya untuk mengurus sertifikat. Ya. Itu hanya selangkah lagi dengan AJB. Nah, AJB itu diserahkan kepada orang untuk diselesaikan. Maka dengan dasar AJB tersebut bukan dipindahkan kepada orang yang berhak, tetapi digunakan AJB itulah dipindahkan hak tersebut atas nama dia, asisten rumah tangga tersebut. Bekerja sama dengan siapa? Bekerja sama dengan PPAT yang seperti dijelaskan oleh Pak Adi tadi. Jadi sebenarnya itulah pekerjaan dan peningkatan hak tersebut atau perubahan hak tersebut hanya satu langkah lagi, tapi satu langkah tersebut diberikan kepada orang lain. Karena itu adalah menjadi memudahkan. Ya, jadi kan begini, Bung Taufik. Kalau ada, tadi saya katakan ada orang jahat ketemu notaris jahat, itu semua bisa dilakukan kan? Tidak juga dengan mudah seperti itu. Jadi ada unsur yang lain lagi. Jadi pertama adalah kalau kita mengurus sertifikat itu, pertama kita mengetahui dulu tanah tersebut adalah clear and clean. Oke. Untuk mengetahui mengetahui hal tersebut, kita harus kepada kepala desa atau lurah. Oke. Kemudian harus diketahui oleh camat kalau misalnya itu adalah HGB dan sebagainya. Kemudian baru ke BPN. Kemudian kalau sudah itulah tanahnya tidak clear and clean, kita paksakan, maka harus ada dukungan dari pihak lain. Pertama adalah selain dari oknum BPN, maka ada oknum juga lain, oknum dari kepolisian, ada oknum dari kejaksaan. Kemudian nanti akan diketok palu oleh siapa? Oleh hakim. Jadi demikian banyak. Iya, artinya apa? Itu kalau masalah. Tapi begini, artinya kan semua di BPN itu kalau sudah ada tanda tangan notaris kan tinggal dijalankan. Kan begitu prakteknya, betul kan? Kalau BPN itu kalau misalnya adalah clear and clean, sudah diakui oleh kepala desa, kemudian ada tanda dan sebagainya, maka akan dengan mudah itu bisa saja itulah ditingkatkan hak oleh BPN. Apalagi sudah ada surat dari notaris, nggak ada masalah, kemudian dijamin dan lain sebagainya. Tidak ada. Jadi di dalam konteks mafia tanah itu demikian banyak melibatkan pihak berwenang. Coba lihat, ada lurah, ada camat, ada BPN, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada hakim. Siapa yang bisa menggerakkan mereka? Ada kekuatan yang lebih besar, mampu mereka menggerakkan pihak berwenang. Kalau dalam kasus Nirina Zubir ini, ada oknum dari BPN nggak, Bung Taufik? Nah, sedang kita selidiki sekarang, apakah ada. Tetapi ada kemungkinan ke sana? Saya dalam konteks ini, saya melihat agaknya tidak ada ya. Kenapa? Kalau perasaan saya ya. Karena ini adalah benar-benar ini sudah sangat matang. Ya, tinggal kemudian didorong sedikit oleh PPAT, maka jadilah sertifikat tersebut. Tapi meskipun begitu, pasti kita akan melakukan pengecekan lebih jauh. Baik. Artinya dalam kasus Nirina Zubir ini jadi kita akan melakukan audit terhadap hal tersebut. Iya, artinya dalam kasus Nirina Zubir ini, Bung Taufik, cukup hanya ada orang jahat tadi, yang kebetulan orang dekat tadi, dengan notaris, selesai. Begitu ya? Itu karena AJB. Ingat, itu karena AJB. Ya, kalau bukan AJB, itu AJB itu sudah setengah matang. Kalau bukan AJB mungkin masih lama, masih ada proses-proses lain. Ya, seperti itu ya. Oke, saya ke Pak Dir. Pak Dir,
ini sejauh ini yang diamankan adalah orang dekat dari keluarga Nirina Zubir, ART-nya ya, asisten rumah Betul. tangganya, dan notaris, oknum notaris, betul ya? Betul. Sejauh ini hanya itu. Adakah kemudian kemungkinan oknum-oknum lainnya? Jadi memang terhadap oknum-oknum yang lain itu masih kita lakukan beberapa pendalaman. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Taufik, Ya. bahwa benar dari BPN itu hal itu sudah terjadi AJB-nya gitu. Tetapi proses lahirnya AJB tidak dilakukan oleh orang yang berhak. Nah, padahal yang seharusnya dilakukan oleh notaris ada SOP-nya, masing-masing pihak menghadap gitu. Terus kemudian kewajiban dari masing pihak dilaksanakan, terus kemudian identitasnya itu jelas. Nah, identitas yang melakukan transaksi itu harus jelas, betul ini tanahnya, kewajibannya sudah dilaksanakan, menghadap secara bersama-sama. Nah, ketika SOP ini nggak dilaksanakan, maka pasti ada yang salah itu. Iya. Pasti ada yang salah, ada yang nggak benar gitu. Ada yang nggak benar dan ini diketahui gitu. Oke. Ini juga pertanyaan Pak Ade, bagaimana seorang asisten rumah tangga beserta suaminya ya, itu bisa mengorkestrasi semua ini termasuk bekerja sama dengan notaris? Apakah yang menjadi otak utama sang ART ini atau justru oknum notarisnya? Perbuatan dalam hal ini penyidik itu orientasinya adalah kepada perbuatan. Nah, perbuatan ini yang pertama adalah dia menerima, dia mengambil, apakah itu mencuri atau apa, kehilangan saja. Si keluarga ini merasa kehilangan kehilangan sertifikat. Betul. Kemudian atas inisiatifnya, kemudian mengecek ke BPN, akan mengurus gitu. Dia akan mengurus dan mengecek ke BPN, kemudian didapatkan fakta bahwa sertifikat tanahnya itu sudah berubah namanya atas kepemilikan orang lain. Yang orang lain itu adalah si asisten rumah tangga itu sendiri. Oke. Kemudian timbullah pertanyaan, bagaimana ceritanya sebuah sertifikat itu bisa berubah atas nama dua orang tersangka itu. Barulah kemudian melaporkan, baru kita telusuri dan lain sebagainya. Ternyata di sana memang ada beberapa kepalsuan di dalam rangka mengalihkan itu. Banyak yang dilakukan palsu. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Taufik, kami sependapat, ini melibatkan banyak pihak gitu. Kenapa kok bisa jadi KTP-nya atas nama orang ini? Terus ini kami telusuri. Melibatkan banyak orang. Ditambah lagi gitu. Tadi satu pertanyaan, apakah gitu dari seseorang ini mampu menggerakkan ini semua? Nah, ini yang beberapa perkara dalam hal tanah itu masih kita angkat terus ke atas, siapa yang membiayainya, siapa yang paling banyak memperoleh keuntungannya dan lain sebagainya. Oke. Ini akan terus Masih dalam kita proses dalami. penyidikan ya. Ya. Baik, terakhir ke Gitu. Bung Taufik, adakah pesan untuk masyarakat terkait dengan mafia tanah yang makin marak terdengar? Sebelumnya kita dengar ya ada kasus di keluarga Dino Patijalal, sekarang Nirina Zubir. Apa yang bisa Kementerian ATR BPN sampaikan soal ini terkait dengan keamanan hak milik dari masyarakat? Pertama begini, saya jelaskan dulu masalah mafia tanah kenapa marak sekarang ini. Mafia tanah ini sebenarnya bukan marak sekarang ini. Sudah terjadi praktek mafia tanah ini sejak puluhan tahun yang lalu. Mungkin kita pernah mendengar kasus Jonggol dulu. Ya. Atau Meruya misalnya. Itu menunjukkan di sana adalah praktek mafia sudah berjalan. Tetapi memang tidak terdengar secara santer. Tetapi sekarang kenapa terdengar? Karena ada sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Pak Menteri sekarang ini, Pak Sofyan Jalil, yaitu adalah melakukan upaya pemberantasan mafia tanah. Dia membentuk tim Satgas anti mafia tanah. Yeah. Bekerja sama dengan pihak kepolisian, bekerja sama dengan pihak kejaksaan. Menjadi sangat powerful nih tim ini. Karena itu, sekarang ini yang dulu tidak terdengar mereka bangkit sekarang ini, bahkan menyerang menteri kembali. Jadi seakan-akan menjadi banyak. Kenapa? Karena menteri ini juga itulah bukan mengejar mafia itu di luar, bahkan di dalam kantor BPN, di mana-mana itu ditangkap dan sebagainya, kemudian dipecat. Akhirnya orang mengetahui ada mafia tanah sekarang ini. Jadi itu adalah kalau misalnya kita berbicara tentang singkat saja, mafia Pak. tanah.
Pak Taufik, jadi apa yang bisa dilakukan masyarakat? Jangan misalnya meminjamkan sertifikat asli kepada seseorang, apalagi yang belum dikenal atau mau beli, katakanlah datang dan lain sebagainya. Ya itu seperti kasus Nirina. Itu kan sudah sangat fatal memberikan kepada orang lain. Oke, baik. Seharusnya itu adalah diselesaikan dulu. Yang kedua adalah jangan sekali-sekali memperlihatkan sertifikat kepada orang lain. Karena Bahkan memperlihatkan saja bahaya itu ya? Tidak boleh, karena adalah itu dengan mudah dipalsukan oleh mafia sekarang ini. Walaupun kopinya saja misalnya? Enggak boleh. Oh, kalau misalnya kita ada rencana jual beli, perlihatkan kopinya saja. Oke. Tapi kalau tidak, jangan. Baik, ya. baik. Ya itu adalah sangat mudah dipalsukan. Nomornya dan lain Sekarang sebagainya itu ini bahaya sekali ya? Memang, Nomornya dan lain sebagainya itu? tidak boleh. Apalagi sekarang ini jangan hanya sertifikat, bahkan kire saja pun adalah bisa dipalsukan. Luar biasa. Baik, baik, Ya. baik. Terima kasih Bung Taufikul Hadi, juru bicara Kementerian ATR BPN dan Dirkrim Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Tubagus Ade Hidayat. Terima kasih Bapak-bapak. Selamat malam. Sehat Terima selalu. kasih, Mas.